Selamat Marcel ya, Siap, udah Om. menang kemarin di Seleknas. Apa jadi juara dan otomatis bonusnya masuk ke pelatnas PBSI ya. Buku kelahiran berapa sih lo? 2008 Om. Tanggal lahir lo tanggal berapa? Saya tanggal 22 Juni 2008. 2008 berarti Taruna awal. Andaikan kemarin misalnya tidak sempat juara, tidak lolos, sebenarnya masih ada kesempatan Iya, masih ada kesempatan buat tahun depan. untuk tahun depan. Ternyata di Taruna awal lo lolos. Apa perasaan lo pasti luar biasa. Selain itu apa? Ada yang lo pengen ceritain? Ya, perasaannya sih ya nggak nyangka aja sih Om. Bener-bener nggak nyangka. Yang awalnya ikut Seleknas kayak ya udah ngasih yang terbaik dulu aja. Ternyata tiba-tiba bisa jadi juara Om. Sebelumnya pernah juara-juara juga nggak sih berpasangan dengan Joven? Sama Joven juara belum, tapi kalau podium udah pernah Om. Oh, podium itu artinya juara Juara 2, juara 3 gitu. peringkat 2 Ya, sama peringkat 3. semifinalis Iya. ya. Oke, di mana tuh? Saya pertama kali sama Joven tuh semifinalis di Pembangunan Jaya Raya Junior. Oke, semifinalis. Semifinalis. Terus? Terus berlanjut ke Chandra Wijaya Internasional Chandra Wijaya Spesialis Double itu saya juara 3 juga. Semifinalis. Terus terakhir di Sirnas A Bandung juara 3 juga Om. Oh iya. Spesialis semifinalis. Tapi peringkat lo berapa tuh pas Seleknas kemarin? Kemarin pas saya peringkat 5. Peringkat 5. Tapi langsung jadi juara ya. Iya. Sebelumnya udah dipasangin berapa tahun sih sama Joven? Saya sama Joven baru dipasangin itu 2025 awal Om. 2020. Setelah Sirnas Bandung. Setelah Sirnas Surabaya salah. Pertama tahun Sirnas di tahun 2025 ya. Iya, setelah Sirnas Surabaya, Sirnas selanjutnya saya sama partner Joven. Sebelumnya pasangannya dengan siapa? Sebelumnya di 2024 saya partneran dengan Muas. Padua Muas. Iya, partner Muas. Itu pernah juara juga. Itu ya kita semifinalisnya di Pembangunan Jaya Raya juga, terus juara 2 di Chandra Wijaya Spesialis Double itu. Sel, emang udah berapa lama sih lu main bulu tangkis? Sejak kecil atau sejak kapan mulai? Saya main bulu tangkis dari umur 7 tahun. Om. Oke, 7 tahun ya. Di mana tuh? Saya dulu main di klub saya dekat rumah namanya Sangkuriang Om. Sangkuriang. Iya, Sangkuriang. Kan klub kecil lah, saya belum ternama gitu, tapi ada klubnya. Oh, sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Dulu latihan emang ingin ikut menjadi atlet bulu tangkis atau ingin disuruh orang tua atau ikut nemenin orang tua atau bagaimana? Dulu saya ngisi waktu aja Om, biar kayak kan abis sekolah nih, tapi nggak ada kayak hal lain lah. Akhirnya orang tua saya bilang mau main ini nggak, saya bilang yaudah boleh deh mah main, paling seminggu 3 kali doang Om, ngisi waktu luang aja. Dari umur 7 tahun itu? Iya, umur 7 tahun saya cuman main-main aja Om. Di Sangkuriang? Iya. Sampai tahun? Sampai Sampai berapa tahun? 2 tahun apa Om? 2 tahun. Berarti 9 tahun. Iya, sampai umur 9. Terus pindah? Terus saya pindah ke Samrok Om. Samrok? Iya, di Tangerang. Medan? Oh, bukan Samrok Jakarta, di Tangerang. Ada. Oh, Tangerang. Ya. Terus ikut juga di situ. Dan itu juga saya pertama kali ikut audisi. Dan di situ juga ada konkurnya juga. Di Samrok itu ada audisi. Heeh. Terus kamu dipanggil Dan saya terpilih Om. di Samrok. Iya, di Samrok sana. Ada pakur di situ. Nah, di situ pertama kali saya dilatih parkur di situ. Pakurnya almarhum ya. Iya. Oke, sampai berapa lama tuh? Di Samrok saya cuma setahun Om. Setahun. Setelah itu saya pindah ke Cipinang, ada klubnya Om Pur juga. Oh, Gideon Badminton Hall dulu namanya, Gideon Badminton Club. Di Cipinang. Iya. Itu tinggal di asrama terus apa gimana tuh? Jangan di Samrok? Ya, di Samrok saya seminggu sekali pulang Om. Jadi setiap Sabtu saya pasti pulang dan Senin pagi saya balik lagi ke sana. Kalau dipindah terus ke Gor yang Kurnia Gideon, Pakur. Gor Kurnia dulu di Cipinang ada. Jatinegara. Namanya Gor Kurnia. Kurnia, punyanya Pakur. Ya, Nah, itu latihan mes itu asrama itu di mes Om. di mes. Berapa tahun? Setahun juga Om. Setahun. Habis itu? Setelah itu jadinya Gor Gideon ini
Terus Om Kur manggil saya ke sini, latihan di sini lanjutnya di sini sampai sekarang. Jadi lo emang dari umur 9 tahun ya berarti ya? Iya. Udah tinggal di asrama ya? Kehilangan nggak sih masa-masa bermain lo di sebagai masih anak-anak remaja? Ya jujur kehilangan ya beda lah Om. Beda ya? Umur kecil kan yang awalnya main badminton cuma iseng-iseng terus ikut audisi keterima di klub gitu masuk asrama. Kayak beda gitu Om rasanya. Nyaman? Sekarang sih udah nyaman kali ya? Sekarang nyaman Om. Awal-awal gimana? Awal-awal saya pertama kali masuk asrama nangis Om. Lo nangis? Nggak bisa tuh ditinggal orang tua tuh nggak bisa nangis. Kayak misalnya dianterin pas orang tua pulang saya pasti nangis Om. Kayak belum berani sendiri lah, belum mandiri. Orang tua lo ada keturunan atlet bulu tangkis atau apa gimana? Ya papa saya main bulu tangkis Om dulunya. Pemain nasional atau? Enggak, pemain biasa aja, pemain gitu bisa main Om. Tapi hobi aja gitu? Iya hobi. Juara-juara takaman atau gimana? Mungkin pertandingan di daerahnya dulu ada juara di situ. Kalau ibu? Ibu nggak ada olahraga sama sekali. Jadi bapak nih yang pengen banget sama lo? Iya. Awalnya saya disuruh milih setelah keterima audisi itu mau lanjut sekolah apa badminton. Kalau mau sekolah yang benar, kalau mau badminton yang benar gitu. Saya ada pilihan itu Om. Terus saya akhirnya pilih badminton aja. Bapak kerja di mana atau ibu? Nah, karena bapak udah almarhum dua-duanya udah nggak ada. Oh, bapak ibu udah nggak meninggal? Udah Jadi pas lagi dulu di asrama, lo kehilangan orang tua lo ya? Atau Saya kehilangan orang tua saya di tahun 2020 dan 2021. Pas saya lagi di sini. di Gideon? Iya, saya sudah pindah ke sini. Dua-duanya pas udah di Gideon? Iya, mama saya tuh 2020 akhir tahun. Nah, papa tuh 2021 pertengahan. Oh. Terus lo ditinggal sama beliau ya? Iya. Saudara lo ada berapa orang? Saya sebenarnya 3 bersaudara. Saya punya adik yang kecil, cuman adik saya ya udah nggak ada juga. Oh, tahu udah lama nggak ada. Adik saya meninggal di tahun 2014. 2014. Berarti lo berapa saudara tadi? Bertiga. Saya nomor 2. Nomor 2. Yang pertama? Ada kakak saya. Oh, sekarang lo istilahnya dibantu sama kakak lo dulu atau gimana? Ya, untungnya saya masih ada keluarga kayak Om gitu. Om masih bantu saya, Om tante saya masih bantu saya juga di sini. Yang ngedukung saya juga, nge-support gitulah, sama ada kakek nenek saya juga Om. Waduh, jadi ikut sedih ya. Nah, kan lu udah pernah latihan sampai pindah-pindah klub lah katakan gitu. Kalau perubahan yang paling signifikan yang Marcel rasakan tuh sejak di GBA tuh sejak kapan atau yang punya peranan siapa? Mungkin ada bisa kasih tahu. Banyak Om ya, terutama Ko Fernaldi dan almarhum Pak Kurniahu ya. Yang awalnya saya main di sini yang tekniknya nggak bagus-bagus banget lah Om, terus mentalnya jelek. Terus saya di sini diubah Om, mentalnya jadi bagus. Terus jadi diajarin untuk menjadi percaya diri dan tekniknya juga dibagusin lagi Om. Postur tubuh orang bilang banyak lu tinggi. Iya, banyak yang bilang orang postur saya dibilang meyakinkan lah untuk postur. Tingginya berapa sih? Saya tinggi 178 sampai 179 Om. Dan saya juga ada kelebihan saat di depan. Saya bisa mengatur tempo bola dan mengerti juga cara main di belakang untuk sabar, cara menyerang dan cara bertahan. Tapi lu tinggi tapi justru main di depan ya? Iya. Emang itu spesialisasi? Iya, saya mungkin emang spesialis main depan ya. Kalau di Gideon Badminton Academy, lingkungan ini punya peranan buat lo? Ada selain pelatih, lingkungan lo misalnya teman-temannya atau pergaulannya atau asramanya, ketenangan atau bagaimana? Ya di sini pergaulannya enak sih Om. Terus anaknya juga baik-baik. Terus teman-temannya juga asik. Terus ya kalau ketenangan ya sama aja sih Om kalau ketenangan ya. Tergantung dari kita sendirinya aja gimana. Sel, kegiatan lo
Di luar kalau misalnya pas Sabtu Minggu ya atau pas libur ngapain sih? Kalau orang orang tinggal di asrama? Ya kadang setelah latihan pagi itu kan kita dikasih free kan sampai malam. Ya paling saya siangnya istirahat mungkin, ya makan atau tidur apa gitu. Nah setelah sore saya mungkin refreshing sebentar om, ke mall gitu, jalan. Setelah itu pulang, dan minggunya saya tambahan om sedikit-sedikit kekurangan, mungkin kekurangan tenaga, kekurangan servis, saya tambahin sendiri om. Terus sama kalau tambahan ya pasti butuh tambahan juga om. Kembali ke Seleknas. Lagi di Seleknas kemarin, momentum pertandingan lawan mana yang menurut lo sangat berkesan lah, atau yang bikin wah ini nih kalau terberat lah gitulah. Oh ya, saya bisa bilang terberat kalau di grup ada DPP Jaya Raya om. Di grup. Terus pas di fase 8 besar ada juga yang namanya PP Jarum. Nah itu yang paling terberat di situ om, 2 orang itu. Gimana cara lo meyakinkan bahwa lo bakalan bisa lolos dari tantangan tersebut? Ya saya mikirnya gini om, kayak nggak usah pikir jauh-jauh, pikir yang musuh ada di situ aja. Terus kayak fokus sama diri sendiri om, sama yakinin partner juga kalau kita bisa. Hobi lo selain bulu tangkis apa sih? Hobi saya ya ada sih om, pure bulu tangkis saya. Ya karena lo dari kecil langsung Iya. bulu tangkis ya. Heeh. Nggak main bola, nggak main nggak apa-apa pernah ya? olahraga lain. Oh, Nyoba paling om, nyoba-nyoba doang. oke. Pegang tangan lo raket kiri ya? Saya kiri om. Menurut lo keunggulan kiri apa nih? Megang kiri. Ya kalau orang-orang bilang sih katanya kiri spesial ya, mungkin dari dari cara pukulnya katanya mungkin ada yang berbeda dari tangan kanan, mungkin kayak ada yang lebih spesial katanya. Tapi saya merasa kayak ya mungkin tuh ada dalam diri saya, kayak pukulan yang tidak terduga mungkin keluar lah pada saat-saat main gitu. Idola lo siapa sih? Ya saya kok Gideon. Oh, iya. Apa yang bisa lo idolakan dari dia? Ya kadang kalau ngeliat dia latihan di sini kayak main sama siapapun gak mau kalah, fighting spirit ya, mau lawan siapapun itu. Di pertandingan juga begitu, kayak fighting spiritnya sama gak pantang menyerah gitu om. Mau ketinggalan sejauh apapun itu. Menurut lo ada hal yang lo akan tingkatkan kemampuan bermain lo nggak? Ya mungkin saya bakal ningkatin lagi tenaga, power saya, terus fisik juga, dan lincah kaki saya juga om. Kemarin ada yang nonton nggak di Seleknas keluarga? Nggak ada, Nggak dari ada. live semua nonton. Semua dari live semua. Iya. Terus keluarga yang lo telepon pertama kali atau orang yang pertama kali lo telepon di luar pelatih, di luar orang-orang GBA, boleh tahu nggak siapa? Keluarga saya om tante saya. Kebetulan om tante saya kan nggak tinggal di Indonesia om, Oh di mana? di Australia. Oh, oke. Jadi setelah saya lolos Seleknas, saya langsung telepon mereka bahwa saya lolos ke Seleknas. Target kedepannya setelah di Platnas nih, nanti apa yang kamu harapkan di Platnas? Apa terdekat? Ya pasti targetnya jadi juara ya om ya, di pertandingan kayak challenge, series, kemudian super series 100 gitu, dan sampai super 1000, sampai kejuaraan dunia. Jadi mimpi besar lo di Platnas apa? Ya, juara olimpiade om. Oke. Insya Allah ya. Amin, om. Ada pesan yang mau disampaikan nggak kepada atlet-atlet Gideon, khususnya yang muda-muda yang belum masuk Platnas, dari tahun 7 tahun sampai sekarang mau berapa lo? 18 om. 18 ya. Setengah hidup lo tuh udah di bulu tangkis. Iya om. Punya pesan khusus nggak? Ya pesannya paling semangat terus, jangan pernah menyerah, dan kita juga belum tahu nih kalau kita belum ngelakuin, jadi coba dulu aja, siapa tahu pasti ada jalannya. Ada moto hidup nggak sih lo? Moto hidup saya mungkin ya usaha terus, jangan pernah menyerah, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada kedepannya om. Idola selain bulu tangkis siapa? Ada artis atau apa? Gak ada om. Nggak ada. Gak ada. Oke. Kalau nyokap bokap lu masih ada nih,
Lo mau bilang apa nih? Ya makasih lah udah dukung sampai sejauh ini, dari saya kecil sampai udah 18 tahun akhirnya berhasil nembus ke Cipayung. Oke. Sebagai penutup, Ya. kalau dirangkum perjalanan lo dari Gideon sampai sekarang ke Platnas PBSI, ada satu kalimat apa yang akan lo sampaikan? Intinya mengucapin terima kasih Om lagi dan Bantuan Akademi yang udah ngelatih saya dari saya kecil banget sampai saya umur 18 tahun ini, sampai saya bisa nembus ke Platnas Cipayung Om. Oke. Thank you, Marcel. Siap Om. Sukses ya nanti Siap. di pindah Yo. Platnas ya. Siap, Om. Terima kasih ya. Siap. Oke, mantap. Thank you. Yo.